Halo, jumpa Halo, lagi di Geowater Channel saya. Kali ini, yes. kali ini saya kehadiran spesial tamu, namanya Pak Joko. Nanti belakangan menjelaskan. Tapi kali ini saya Panggilnya Om Joko. oh baik, kayak kehadiran tamu namanya Om Joko. Dan yang kedua, ini adalah playlist baru namanya Bongkar. Jadi saya akan membongkar di Bongkar ini akan membongkar sebuah sesuatu atau apa atau apapun yang akan kita bongkar supaya menjadi sumber informasi yang bermanfaat. Jadi ini edisi baru namanya Bongkar. Tamu hari ini saya sambut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Selamat sepertinya pagi. siang, Pak. Ya, kalau ini apa? Karena baru kita harus selalu selamat pagi. Oh, siap, siap, Pak. Selamat pagi, Pak. Jadi hari ini saya kehadiran tamu bersama namanya Pak Om Joko Mulyono. Silakan Om Joko, kenalan, kita mau bongkar masalah fungsional. Jadi kenapa tema ini kami angkat? Karena sekarang Republik Indonesia, semua kementerian, semua ASN sedang menuju ke arah fungsional. Dan hari ini saya mendatangkan tamu karena beliau seorang fungsional dan punya cerita menarik tentang perubahan dari struktural dan fungsional dan pilihan fungsional ini. Dan ini akan saya bongkar dalam 20-30 menit ke depan. Jadi buat teman-teman yang sedang galau dari struktural ke fungsional atau memilih bagaimana fungsional, kita akan jawab di sesi sekarang. Silakan Pak Joko, kenalan dulu. Oke, jelek. Selamat pagi. Yeay. Ini Bongkar ini saya ingat 30 tahun yang lalu dengan Sawung Jabu. Iya Pak, betul. Mudah-mudahan dengan bongkarnya Pak Ate ini guru saya akan semakin membuat meledaknya Geowater Channel Indonesia. Oke teman-teman, kita sapa teman-teman dan saya Om Joko akan selalu menyapa selamat pagi. Entah itu siang tetap selamat pagi, entah sore tetap selamat pagi. Kenapa? Kalau kita selalu selamat pagi dengan harapan kita selalu semangat dengan semangat baru. Kalau ini sore saya bilangnya selamat sore Bapak-bapak, teman-teman mesti akan lebih ngantuk. Maka selalu saya sampaikan selamat pagi. Selamat pagi Pak. Pak Oke, Ate? sip. Siap. Oke, alhamdulillah. Tadi sudah disampaikan nama saya Joko Mulyono. Saya saat ini adalah Javung Teknik Pengairan Madya. Javung Fungsional Teknik Pengairan Madya. Ya, betul. Dan saya adalah alumni dari Universitas Islam Indonesia. Untuk S2-nya saya dari Universitas Roorkee, India. Oke, Pak. Di sana kami juga belajar teknis, juga belajar non teknis. Kalau mau nyanyi, mau nari, tanya Pak Ate. Oke, Pak, jurusannya teknik sipil Pak dulu Pak di Ya, waktu S1 saya teknik sipil di Hidro. Waktu itu masih ada jurusan transportasi. Oke, berarti sama Pak itu Pak, apa Asep Arofah? Betul sekali. Kalau Pak Asep Arofah itu angkatan di atas saya. Dan Pak Mahfud MD adalah satu alumni juga. Oh ya. Baik, oke. Tapi Pak Mahfud MD kan bukan jurusan sipil. Ya, betul. Makanya kita beda kan gitu. Beda. Oke, baik Pak Joko, beliau punya track record S1 di teknik sipil, kemudian S2 di India. Baik, Pak boleh ceritakan nggak Pak singkat kurikulum vitae Bapak sebelum akhirnya Bapak memutuskan atau memilih sebagai fungsional, karena Bapak senior saya di Kementerian PUPR dan punya track record pada umumnya ASN di PUPR itu kan punya jenjang karir sebagai sebutnya struktural, dan kita kan menghadapi era perubahan ini Pak. Boleh ceritain nggak dulu Bapak dulu sebelum sebagai fungsional tuh karirnya seperti apa Pak? Secara singkat mungkin. Oke, terima kasih Mas Ate. Ini pertanyaan bagus. Sebelum tadi saya juga Insinyur Joko Mulyono ME, juga ada AWP. Oke, apa itu Pak? Associate Wealth Planner. Oke. Asosiasi terkait dengan perencanaan keuangan. Itu cerita lain kesempatan ya Pak Ate ya. Oke, kita di berikutnya nih. Oke, terima kasih. Teman-teman, diawali saya bekerja di PUPR adalah di Balai Bendungan,
tahun 97. 97. Saya baru Nah, lulus. ya, Baru lulus SMA. 97. Oke. Ya, di Balai Bendungan kurang lebih saya 7 tahun, tapi di tengah jalan di tahun ketiga saya belajar di Roorkee tadi. Oh, oke. Pulang dari Roorkee saya tetap bekerja di Balai Bendungan. Setelah itu 2006 saya pindah ke C3 di Banten. Nah, saat itu di sana sedang ada kegiatan perencanaan bendungan Karian. Oh, itu yang sekarang lagi dibangun itu ya? Yes, itu adalah bendungan pertama di Provinsi Banten. Oke. Nah, waktu itu adalah dengan gubernur wanita pertama di Indonesia. Di sana cukup 3 tahun aja. Dan di dalam kesempatan itu saya belajar banyak bagaimana kita punya mindset dalam suatu pekerjaan jangan lebih dari 5 tahun. Dan mindset saya di PUPR bisa ditugaskan kemana saja, tapi dengan secara admin di Jawa saja. Itu sudah saya buat goalnya. Bisa keliling ke Indonesia, tapi secara administrasi di dalam Jawa aja. Dan itu mimpi kan Pak ya? Walaupun kadang-kadang kan orang takdirnya keluar Jawa, tapi memang Bapak dalam mindset pertama, ya walaupun saya orang PUPR siap di mana aja, tapi moga-moga mimpi saya tetap di Jawa gitu Pak ya? Yes, itu ibarat kayak sinyal lampu. Sinyal lampu kan sebenarnya kan ini bergerak terus ya. Tapi karena kita sudah membuat sinyal, alhamdulillah saya di Banten cuma 3 tahun, terus dimutasi ke Jakarta, di Subdit Bendungan waktu itu. Subdit OP kali Pak, atau Subdit OP Bendungan? Belum, waktu itu ada Direktorat Sungai Danau Waduk. Di bawah Direktorat Sungai Danau Waduk, SDW Pak ya? Yes, SDW waktu itu ada Subdit Bendungan. Oke, waktu dipindah Bapak pindah pertama di Balai Bendungan kan ke C3 tuh di Balai Sungai. Itu apa Pak? Kepala bidang, kepala seksi atau apa tuh Pak waktu itu? Dulu namanya ada dari staf menjadi asisten teknik. Asisten teknik, oke. Asisten teknik, terus terbentuknya balai, saya sebagai kasih perencanaan. Oh, Bapak emang dulunya orang background-nya dikasih perencanaan, Pak ya? Yes, oke. Saya bukan seorang petarung, tapi seorang planner. Ya, betul lah. Oh, sehingga Bapak kalau sekarang bekerja di AWP juga ngalir aja ya, sebenarnya karena udah punya pengalaman. Oke, kemudian Bapak 2009, jadi dari 97 ke dari pulang dari Rocky itu kan 2000-an Pak ya? Ya, 2000. Oke. Terus 2009 Bapak langsung Pak ya, langsung promosi, langsung Kasubdit Pak ya? Oh enggak, saya waktu ini cerita dulu, waktu saya di Subdit Bendungan, ingat teman-teman, kejadian Situ Gintung. Iya. Nah, tahun berapa tuh? Waktu itu tahun lupa ya. Cuma waktu kejadian Situ Gintung, saya salah satu tim pencari fakta. TPF. Setelah itu saya dimutasi ke Cimanuk, Cisanggarung. Oh, jadi Bapak sempat ke Cisanggarung dulu ya? Ya, di Cimanuk, Cisanggarung, saya juga mendeklar saya pindah ke Cirebon, jangan lama-lama deh. Dalam hati, di dalam pikiran, tapi tidak terucap. Oke, itu di sana apa Pak? Sebagai apa Pak? Di Cimanuk, saya sebagai kepala bidang. Oh, langsung promosi dong. Ya, apalah namanya. Yang jelas saya dimutasikan ke sana, ke Cimanuk. Promosi clear. Oke. Oke, jadi agak jarang Pak langsung dari eselon 4 cuma sekali langsung ke eselon 3 kan jarang sebenarnya orang yang melakukan itu. Rezekinya bagus lah. Oke, tapi bukan manja ya, mandi jarang ya. Ya, jadi Bapak cukup 3 tahun di Cilicis, 3 tahun sebagai kepala seksi, kemudian naik promosi menjadi kepala bidang di Cimanuk. Di kepala bidang apa Pak? Perencanaan jangan-jangan? Ya, di kepala bidang PJPA, irigasi. Irigasi. Berapa tahun Pak di sana? Nah, itu teman-teman.
Saya di sana secara administratif cuma 18 bulan. Oh gitu. Sebentar ya. Apa? Sebentar. Ya, sebentar, 18 bulan. Cuma karena saya tinggalnya di Jakarta, saya sering rapat di Jakarta. Hmm. Jadi di Cirebonnya nggak 18 bulan. Ya, 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 ya. Apalagi kalau Terus, rapatnya pas hari Sabtu, hari Jumat rapat, Senin rapat. ya, oke. Terus kemudian Bapak habis di situ kepala bidang PJSA terus pindah ke Subdit. Nah, Mas, ini agak agak spesial juga. Pada saat saya dipromosikan ke Kabid di Cimanuk Cisanggarung, Mm-mm. saya posisi berada di Jepang. Oh gitu. Baru ada pelatihan. Oke. Nah, jadi pada saat mau ada pelantikan, saya ada di Jepang. Hmm. Nah, Terus? baru saya pulang dari Jepang, ada pelantikan pengkukuhan aja, baru dilakukan pelantikan sebagai kabid. Oke. Nah, Hmm. kebetulan di sana juga banyak di Cimanuk Cisanggarung kan sedang membangun Jati Gede. Hmm. Adalah proyek yang sangat mercusuar saat Suar, betul. ini dan Di zaman seterusnya. itu, di tahun itu. Tahun itu Nah, kan bikin bendungan kan outstanding gitu. yes, betul sekali. Kalau sekarang kan udah mulai banyak, jadi ya nggak terlalu itulah gitu. Oke, Nah, terus habis itu Pak? terus saya dimutasi sebagai Subdit OP Bendungan. Oke, share. Jadi di kota Pak ya? Nah, Ya, balik ya. lagi ke ini Balik ke baru. ibu kota. Di Subdit OP Bendungan yang notabene mengurusi bendungan seluruh Indonesia. Betul. Saya pertama kali mengenal Bapak di situ. Oke, sip. Gimana? Pertama kali kenal kesannya apa? Terserah Or- Anda. Orang ini mau saya culik jadi guru gitu aja. Tapi Ah, mungkin Bapak belum kenal saya. Dulu saya masih kurus kayaknya. oke, sip. Kenal muka aja mungkin, Bang. Hmm, Kita pernah rapat apa dulu sekali ya. in. Baik, Nah, setelah itu di berapa tahun Pak jadi Kasubdit Pak? saya di Kasubdit 3,5 tahun. Oke, sampai Nah, 2014. 2000, 2016. 2016. Oke, karena 2016. 3,5. Oke, ya 2016. Oke. Berarti sekarang selesai sebagai Kasubdit pada umur yang masih belum itu Bapak memutuskan pindah sebagai fungsional. Oke, kami tanya ke Bekat, mengapa sekarang ini eranya begini Pak, eselon 3 dan eselon 4 itu hampir di semua kementerian berkurang. Dan tentu membuat beberapa, ini kan polisi negara Pak ya, polisi kebijakan presiden dan kita akan, dan sepertinya akan ke sana semua. Nah ini kan nggak bikin galau, bukan galau ya, bikin beberapa yang harus berpikir gitu ya, karena memang tidak mempersiapkan atau memang ada kondisi yang tidak kaget gitu ya. Tapi kan kita harus bersiap dengan polisi negara yang baru nih. Boleh cerita nggak Bapak kenapa? Dan ini saya belum pernah dijawab sama Bapak. Bapak kenapa sudah jadi Kasubdit, belum waktunya pensiun, Bapak sudah berpindah ke fungsional? Tolong dijawab Pak. Harus Oke. dijawab. Ini ada dua hal nih, dijawab secara jujur atau jujur tipis-tipis. YouTube itu jujur tipis-tipis Pak. Oke, jujur tipis-tipis. Ya. Pertanyaan bagus sekali. Jadi gini, Pak Ate. Tadi kan di awal saya masuk PU kan sudah punya mimpi-mimpi. Nah, mimpi-mimpi yang ada yang secara tertulis dan secara tidak tertulis. Di benak saya juga gitu. Ini kalau saya buat TikTok, dalam arti gini, cek, hitung-hitung, saya kayaknya nggak tepat ini kalau saya ini sebagai pejabat seperti yang lain-lainnya. Oh, Bapak merasa gue kagak cocok nih jadi pejabat struktural gitu, maksud Bapak? Ya gitu deh. Ya gitu deh, oke. Nggak apa-apa, kan gini YouTube, Pak. Bukan pertanyaan. Oke, terus? Nah, yang notabene saya tuh pengennya bekerja yang kalau boleh dibilang melesat lah. Dalam arti apa? Mungkin kayak Pak Ate ini kan juga nggak ada ASN, PUPR yang buat YouTube, buat channel. Baru Pak Ate aja yang saya ikutin. Nggak, yang bikin banyak.
ada ASN Nation, ada beberapa dosen juga bikin. Cuma yang sudah monetes mungkin belum banyak gitu, Pak. Semua dosen pada bikin monetes. Memang yang saya termasuk yang sudah pertama monetes sih, Pak. Oke, lanjut, Pak. Nanti saya dipukulin semua orang nanti. Oke, terus gimana? Tadi kejawab. Jawaban tipis-tipisnya apa, Pak? Bapak merasa saya cocoknya nih kayaknya memang di fungsional gitu, Pak, ya, kurang lebih. Ya, betul. Dan juga tadi sebelumnya kan saya sudah punya mimpi-mimpi. Setiap saya di instansi, saya harus membuat sesuatu yang berharga. Contohnya, waktu saya di Subdit OP di Subdit Bendungan, saya buat sebuah buku tentang bendungan. Terus waktu di Subdit OP Bendungan, kita juga buat buku terkait dengan OP Bendungan, buku bendungan seluruh Indonesia. Oke, saya ada pertanyaan besar di sini. Bapak sudah menikmati sebagai Kasubdit OP, kenapa Bapak pindah menjadi fungsional? Tolong ini jelaskan, seluruh dunia pada tahu. Karena Bapak tadi merasa puas itu tadi ketika jadi OP Kasubdit OP Bendungan eselon 3, kepala bidang, kepala subdit, Kasubdit. Dan itu Bapak bisa mimpi-mimpi bikin buku ada. Kenapa Bapak kemudian pindah ke fungsional? Ayo, harus dijawab. Oke, sip. Sebelum saya jawab itu, saya udah kayak Deddy Corbuzier belum, Pak? Tapi sudah sudah akan ke arah ke sana, Mas. Udah mulai tajam, Pak, ya. Oke, Pak. Sebelum saya jawab ke yang itu, satu lagi, Mas. Pada saat di Subdit OP Bendungan, ada kegiatan penggantian holokonfav yang diakui rekor muri. Iya, oke. Dan itu prestasi Bapak semua, 2 bikin buku besar, dan termasuk yang terrekor muri itu ketika Bapak jadi eselon 3. Ayo, Bapak harus jawab itu semua. Benar toh? Iya, betul sekali. Jadi gini, Mas, kalau saya buat buku, terus bisa ngomong di depan orang, ngobrol-ngobrol ini, meriang saya hilang, Mas. Coba kalau saya sebagai pejabat, kira-kira bisa nggak nih? Ceplos-ceplos ini. Bisa sih. Nggak bisa. Nah, jadi pada saat kesempatan itu, ini ya kalau kita sebagai pejabat, mohon maaf nih, kan kita harus bisa menemani, bisa ada kode etik lah. Nah, ada kode etik. Tapi nggak taunya Jafung lebih banyak kode etiknya. Oke, saya belum kejawab. Sekali lagi tambahan, jujur tipis-tipis kenapa Bapak pindah ke fungsional. Pertama saya nangkep sih, karena merasa passionnya memang di fungsional. Saya nangkep itu, Pak. Tapi kan Bapak Bapak membuat karya-karya besar kan Kasubdit. Belum jawab itu. Jawab dulu, Pak. Kenapa? Ayo pindahnya harus saya bongkar ini. Kan bongkar. Acara hari ini bongkar, Pak. Terkait passion, kalau passion itu kadang-kadang tidak bisa kita sebutkan, tidak kita utarakan. Oke. Tapi kita lakukan. Gitu. Jadi intinya Bapak kekuatan passionnya tinggi sekali lah, sampai kemudian ada lagi nggak, Pak, selain yang Bapak, atau mungkin setelah menjalani fungsional seperti apa mungkin? Mungkin ada jawaban di belakang mungkin. Oke, sip, pertanyaan bagus, Mas. Setelah saya menjalankan fungsional. Usia berapa, Pak? Saya usia 50. Oke, berarti sebenarnya masih ada waktu 8 tahun, Bapak. Tapi 50 Bapak udah milih Kasubdit ya? Memilih fungsional ya? Oke. Dan juga kalau boleh ini, kan mengurangi saingan, Mas. Itu boleh, jujur tipis-tipis itu. Jujur tipis-tipis itu, Pak. Kan jadi bagus. Saya pertama mengikutin passion, yang kedua saya dalam rangka mengurangi saingan, itu jujur itu. Oke, nangkep lah. Ya. Ini loh, teman-teman yang lain biar kesempatan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Maka tagline saya adalah "We support you". Ya, jadi intinya Bapak memberikan kesempatan kepada orang lain ataupun mungkin di bawah Bapak untuk naik. Betul nggak, Pak? Betul sekali. Oke. Saya cukup dan saya akan ke fungsional. Betul nggak, Pak? Saya tangkap.
Ya, betul Saya sekali. cukup sebagai struktural dan saya Nah, memberikan udah dua reason ini udah menjadi alasan deep buat saya memahami itu. Baik, hmm. kita masuk ke pertanyaan ketiga. Gimana sekarang Bapak dari walaupun istilahnya Bapak ketika jadi kasubdit itu punya tiga atau pencapaian yang cukup membanggakan ya Bapak sampai kemudian rekor muri, tapi kemudian jadi fungsional. Kan harusnya waduh, kalau waktu jadi struktural kan lebih mudah jalan itu gitu. Nah, sekarang gimana ketika jadi fungsional? Ternyata kata Bapak kode etiknya lebih banyak. Nah, menjalani proses itu gimana Pak? Oke, sip. Yang pertama adalah, Fungsional kan nggak punya staff. oke, betul sekali. Yang pertama kita harus bisa memanage waktu. Oke. Kedua, kita hormat sama atasan. Oke. Jadi gini, kode etiknya masuk, kita tetap harus masuk. Ya, ini harus kasih apa namanya? Highlight sendiri nih bahwa fungsional tuh ya tetap disiplin secara waktu gitu kan Pak ya. Masuk Ya, tetap masuk dan hormat pada atasan. Oke. itu. Jadi nanti Itu teman-teman, mental Pak. Itu mental Pak. Itu mental. nah, jadi teman-teman nanti kalau yang fungsional itu tadi kata kuncinya, manajemen waktu, hormati atasan. Jadi berarti tetap masuk ke kantor kan? Betul. Jangan orang berpikir dari fungsional juga waktu seenaknya. Betul Nah, nggak Pak? betul sekali. Oke. Nah, Tetap di menjalankan dalam, tugas-tugas dari atasan gitu hanya kayak gitu Pak ya. ya betul. Di dalam perjalanan, saya secara administratif adalah di Balai Bendungan. Oke. Karena ini kaitannya tadi lebih banyak terkait dengan bendungan, ya alhamdulillah banyak kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bendungan, ya kita selalu ngobrol-ngobrol lah. Ada teman-teman dari BPSDM, ada teman-teman dari Menjafung, ada teman-teman dari Diklat, bahkan dari teman-teman daerah yang pengen ngobrol terkait dengan bendungan, kami diundang. Bahkan ada instansi yang non pemerintah ngadain seminar, ngadain pelatihan terkait dengan bendungan, ya kita bisa sharing lah. Oke. Tapi kata kuncinya tetap izin sama atasan. Ini aduh. Ntar Pak, ini saya pastikan baterainya hidup dulu Pak. Ini gawat nih kalau nggak hidup. Baterai nggak masalah. Udah. Oke, saya nangkep Pak. Jadi ternyata ketika di fungsional pun, Bapak kan beda ke fungsional di Balai Bendungan, kembali ke dulunya Bapak di sana gitu. Karena kan di kasus di Subdit mungkin relatif fungsional memang berkembang di balai kan kalau fungsional itu. Ya, ya. UPT lah, UPT. Balai itu kan UPT. Nah, ternyata begitu di fungsional ada juga atau malah makin banyak pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keprofesian. Betul nggak Pak? Betul sekali. Dan malah lintas batas, Bapak. Jadi, ya betul sekali. Kita harus selalu open mind. Jadi artinya nggak usah khawatir kalau jadi fungsional, betul nggak Pak? Betul sekali. Buat kalian mantan struktural yang mendengarkan ini, eselon 4 dan eselon 3, kalian jangan khawatir ketika jadi fungsional. Ketika ada jalan, malah Pak Joko ini saksi hidup bahwa ketika jadi fungsional lebih luas secara keprofesian, betul nggak Pak? Ya, betul sekali. Setelah kalian keprofesian gitu. Kalau struktural kan ke manajemen, Pak ya. Dan enjoy, Pak. Ya, alhamdulillah di dalam perjalanan kita oke-oke aja. Masa COVID ini juga karena tidak ada kegiatan, seorang fungsional juga harus banyak kegiatan yang mendukungnya. Oke. Nah, jadi saya ikut Pak Ate. Ya, jadi ketika jadi fungsional, Bapak menemukan cara kerja baru, betul nggak Pak? Cara kerja baru yang lebih membuat diri Bapak sendiri itu lebih tereksplor kemampuan keteknikannya atau kemampuan keprofesian, betul nggak Pak? Betul sekali Pak Ate. Ternyata saya cerdas menangkap itu. Oke. Nah, masa COVID ini seorang Jafung tetap harus berkarya, termasuk ikut-ikutan Pak Ate sebagai YouTube di Melayang Bendungan.
Gitu Pak Ate. Aduh, YouTube-nya disebut-sebut lagi. Ini kalau dicari YouTube tuh bukan tugas fungsional. Oh, Oke, karena baik. gini, oh ya Pak Ate, karena pada saat kita buat YouTube, kita upload ke BPSDM, ada namanya Simantu, Hmm. itu kita dapat surat keterangan. Dari surat keterangan itu dapat sebagai poin. Oke, paham. Oke. Next, itu sekarang kita masuk ke tips, Pak. Masuk ke tips terakhir. Ini tentu tidak mudah. Yang dengar ini mungkin banyak yang lagi galau ketika jadi fungsional atau mungkin jadi gambaran fungsional. Gimana, Pak? Perubahan dari struktural ke fungsional, kemudian happy, dan Bapak sekarang memasuki fungsional madya, Pak ya. Jadi ini Ya. seperti apa, Pak? Mungkin, Pak, tipsnya, Pak. Oh, pada saat ini ya, Hmm. Pak Ate. Ya, alhamdulillah semua berjalan seperti dream-dream yang kita siapkan. Hmm. Kegiatan praktis, kalau kita mesti ada kegiatan mulai dari rapat, mulai dari seminar, termasuk tadi pagi kita harus menyiapkan seminar KNIBB. Webinar itu? Webinar Ya, atau seminar? webinar, tapi konsepnya konsep seminar kan gitu. Jadi Terus, itu. bukan tipsnya, Pak. Tips-tips supaya kita menikmati sebagai seorang fungsional, Pak. Oh, tips. Gampang sekali, Pak. Ini juga salah satu yang teman-teman belum pernah. Tipsnya supaya menikmati atau kemudian berkarya lebih melesat, kira-kira gimana, Pak? Tipsnya, Pak? Pak Ate pernah lihat duduk di meja saya ada namanya goals. Oke. 20. Nah, jadi teman-teman kalau mau jadi Javung dari sekarang deh, kalau mungkin di awal tahun belum membuat, dari sekarang ambil kertas, goal di 2020 kira-kira apa? Goal macam-macam teman-teman. Kalau goal diawali dari terkait dengan spiritual, goalnya apa ini ke depan? Apa mau puasa lagi, puasa Senin Kemis, kurus. Nah, kalau kurus tadi goal terkait dengan kesehatan. Waduh. Apakah mau mau menurunkan badan? Terus goal terkait dengan keluarga. Ya, termasuk di sini berarti goal terhadap jenjang karir tadi kan, Pak ya? Nah, itu Pak. Itu nanti intinya yang tetap harus merencanakan diri sendiri. Yes. Termasuk misalkan kapan saya targetnya jadi madya, kemudian meningkat gitu. Bapak jadi madya mulai kapan, Pak? Saya madya udah 4 tahun yang lalu. Berarti ini saya, sekitar 6 tahun ya untuk menuju proses madya itu, Pak ya? Ya, 6 tahun. Kurang lebih lah ya, 5 tahun jadi itu. Ya. Berarti kalau gitu 5 tahun lagi juga saya harusnya bisa jadi madya ya? Bisa. Kalau Pak Ate, makanya dream-nya apa dulu? Jangan samain dengan saya. Oh iya, masa nggak boleh Bapak aja nyamain sama saya? Oh, kalau saya kan anaknya cuma 1, Bapak kan sudah 4. Ibunya kan 1 juga. Ya, oke. Obrol-obrolan ini. Oke, baik. Jadi perencanaan, Pak ya. Jadi di situ kita punya kode etik, punya draft gimana cara menyusun fungsional, kan ada dupaknya kita. Oke, gue punya apa nih tahun ini produs apa sehingga dupak dipersesuaikan ketika 5 tahun menjadi naik menjadi madya dan sebagainya. Artinya kan kita walaupun seorang fungsional juga harus merencanakan diri sendiri gitu dan relatif mandiri, betul nggak, Pak? Ya, betul. Kalau tadi menyusun dupak dan sebagainya itu adalah teknisnya. Teknisnya. Goalnya apa dulu kan gitu. Oke, siap. Karena ini Pak Kata direncanakan aja bisa gagal. Bagaimana kalau tidak direncanakan? Oke, Pak. Buku ini akan segera terbit, Pak. Buku saya akan segera terbit. Yang kemarin Bapak buat testimoni, itu akan kita terbitkan. Dream Book. Oke, ini Pak Joko ini bikin buku udah berapa buku Pak udah dibikin, Pak? Pokoknya saya punya goal dalam 1 tahun harus ada 1.
Oh gitu. Oke. Itu salah satu mendukung keprofesian juga ya. Yes, betul sekali. Oke, sekarang yang saya nih, Bapak usianya berapa, Pak? Nah, kalau tanya usia, kira-kira berapa? Saya balik kan gitu. 58 dong kalau gitu. 58, 59. Nah, enggak. Saya masih di kepala 55. Oh, loh Bapak kan berapa tahun yang lalu kan Bapak tadi saya salah nulis kali ya? Nah, Bapak salah Salah nulis. nulis Bapak 2016 Pak ya. 2016 selesai struktural Pak ya. Hmm. Oke. Jadi masih punya 10 tahun lagi, 10 tahun lagi nanti pasar. Oke Pak, thank you banget Pak. Saya resumekan Pak ya. Sebelum sebelum diresumekan, Hmm. Pak Ate, ini ada hadiah untuk teman-teman. Sebuah Oh, buku ada giveaway Pak ya. giveaway. Oke. Nah, Kenangan dan harapan. Oke, satu buku. Ada Bapak mau giveaway berapa buku? oke. Ini berapa jumlahnya? Sebelum jumlahnya saya tanya, jawab dulu. Oke, apa pertanyaannya Pak? Kalau Pak Ate putranya berapa Pak jumlahnya? Saya 4 Pak. Oke, giveaway-nya juga 4 buku. Siapa yang Waduh. pintar? Eh, Oke, nanti saya akan tulis di deskripsi. Bapak akan memberikan giveaway dengan cara apa Pak? eh, nanti kirim secara gratis. Mohon alamat, nomor HP, tanggal lahir dirinya sendiri dan keluarganya. Oke, jadi apa namanya? Nanti saya dikasih deskripsi. Yang duluan komen dan memberikan nama lengkap sama tanggal lahir Pak ya. Nomor HP. Nomor handphone nanti private aja Pak. Private. Kan itu nanti komen di kolom komen Pak. Oke, sip. Yang Jadi rest, yang memberikan nama lengkap dan pengen buku itu cukup memberikan komentar di channel YouTube ini. Oke Pak. sip. Oke. Tahu Pak, ke Bendungan Kedungombo? Tahu lah Pak. Nah, orang Bendungan juga. itu kan bendungan yang ini apa? Project Mercusuar juga kan? Ya. Tahun berapa itu ya? Oh, pokoknya tahun dah lah kalau orang bilang. Ini adalah sudah dikupas, Mas. Kalau masalah laporan dan lain sebagainya kan orang kadang-kadang bosen. Kalau ini lebih sifatnya seperti Bandung Patahan. Semi asik lah bahasanya. Jadi bukan buku yang berat lah, buku yang enak. Oke. Boleh jadi nanti ada giveaway dari Pak Joko. Ya barang siapa yang komen di kolom komentar dengan nama lengkap dan alamat dan tanggal lahir, nanti akan langsung dikirim ke itu. Yang duluan ya, ada 4 ya. Oke. Yes. Baik, saya resumekan. Pak Joko ini memulai karir layaknya seorang ASN. Beliau mengikuti jenjang karir yang normal gitu. Tapi malah saya melihat Bapak ada cepat promosinya, yaitu dari 3 ke 4 cukup sekali. Padahal kalau biasanya untuk menjadi 3 itu 4 sampai 2 kali gitu. Sedikit Mas. Saya seangkatan itu kan 50 orang. Ya. Angkatan masuk ASN. Saya pertama kali sebagai kasubditnya. Betul. Dan pertama kali keluar sebagai kasubditnya juga. Pertama memulai dan pertama mengakhiri. Yes, betul sekali. Oke, jadi beliau adalah cukup di karirnya juga saya bilang cemerlang gitu ya. Jadi cemerlang gitu dari dan saya lihat beliau masuk 97 2000 udah sekolah S2, berarti ini contoh orang terencana gitu. Memang ASN itu kan nggak bisa langsung sekolah S2 ya, jadi harus menunggu 2 sampai 3 tahun. Dan beliau melakukan itu, beliau sekolah di luar negeri di Rocky University di India. Setelah itu beliau cukup berpindah-pindah, layaknya sebuah ASN gitu. Memang kita harus siap ditempatkan di mana saja. Tapi saya melihat karena memang di deep mind-nya beliau pengen di Jawa, takdirnya juga di Jawa terus. Dan itu tidak mudah. Karena memang kadang-kadang takdir kan suka ditempatkan di perintah atasan dan kita harus mengikuti itu di beberapa luar Jawa. Dan mungkin karena beliau udah dalam hatinya yang tidak terucap pengen di Jawa terus, jadi di Jawa terus. Pertama di
Tangerang dan di Banten, yang kedua ke Cirebon. Cirebon. Dua perpindahan ini kemudian mengantarkan beliau menjadi Kasubdit di Jakarta. Di Kasubdit Jakarta, beliau di sini mungkin puncak karir ya, puncak karir kalau dia bukan puncak karir selama sebelum akhirnya dia memilih menjadi puncak karir berikutnya di fungsional. Puncak karir pertama itu di Kasubdit UP Bendungan dan beliau memberikan banyak terobosan dengan banyak buku atau karya-karya yang cukup fundamental gitu, cukup memberikan warna di Bendungan Indonesia sampai mencetak rekor muri. Tapi ternyata beliau merasa ada dua yang jujur tipis-tipis tadi. Yang pertama passionnya merasa di fungsional, yang jujur-jujur tipis yang kedua adalah memberikan kesempatan ke juniornya. Ya, kita nggak bisa jujur terbuka ya, kita punya code of conduct-nya. Jujur tipis kedua memberikan kesempatan kepada generasi yang lain ataupun teman gitu, ataupun bawahan yang supaya promosi gitu, supaya saingan nggak berat. Sederhana, tapi ini deep. Nah, terakhir ini menarik ketika belum masukin fungsional, di mana dia sebenarnya masih usia produktif, ketika usia yang masih bisa sebagai struktural, dan ini akan terjadi besar-besaran di beberapa bulan ke depan ini, bahwa banyak yang memang masih bisa eselon 3, tapi kemudian difungsionalkan. Menjadi fungsional, bukan difungsionalkan ya, menjadi fungsional. Ini akan 2 bulan ini akan banyak, Pak. Banyak. Ribuan. Ya, tidak hanya satu kementerian aja. Sebenarnya, dan ini saran beliau adalah satu, Pak, kalau tambahin Pak ya. Yang pertama adalah tetap manajemen waktu. Ya, kalau bilang beliau manajemen waktu, tapi yang di sini adalah bagaimana mempunyai goals, mulai rencana-rencana, dan itu harus walaupun sendiri, mandiri, tapi direncanakan. Kapan saya masuk media, kapan saya punya produk A, produk B, produk 3. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau memberikan kode bahwa tidak usah khawatir. Pekerjaan-pekerjaan fungsional itu banyak, bahkan ada beberapa ring luar yang dulunya nggak kejangkau menjadi kejangkau. Seperti mengisi diklat, kemudian diklat-diklat yang lain, tetap pengajar dan sebagainya. Itu lingkaran yang dulunya nggak kesampaian di Kasubdit sebagai struktural pejabat, sekarang itu menjadi lingkaran baru dan itu menjadi produktif karya lebih bagus. Dan itu yang mungkin supaya teman-teman nggak usah khawatir, jadi fungsional itu juga ada jalan lain gitu yang sebenarnya juga mendukung itu. Namun beliau memberi pesan dua, tetap secara waktu itu disiplin, masuk kerja tidak boleh nakal, tidak boleh bandung gitu ya, tetap masuk. Yang kedua hormat sama atasan. Ini mental yang menurut saya bilang ini mental harus ada gitu dari seorang fungsional. Jadi jangan jadi fungsional yang quote unquote nakal gitu ya, tidak disiplin dan sebagainya. Karena ini kan selama ini yang dikhawatirkan. Terima kasih Pak Joko. Yep. It was very deep conversation. Hari ini bongkar pertama. Saya mendapatkan pelajaran besar. Semoga ini jadi pelajaran buat teman-teman yang akan masuk di fungsional, apapun fungsionalnya. Enjoy. Dan semoga materi bongkar ini bermanfaat. Terima kasih Pak Joko. Kita sambung offline ya. Kita sambung offline. Oke. Smart and focus, dream come true, be happy. Happy. Terus support you apa tadi Pak? We support you. We support you. Oke, saya termasuk orang yang selalu disupport beliau untuk terus produktif. Oke. Terima kasih. Saya tutup dulu, kemudian kita ngomong offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.